Yo sahabat Sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia klik video ini. Dan juga jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa sehari sebelum Siwo berlatih bersama dengan Solhwa, terlihat kepala kuil kegelapan sedang berada di sebuah ruangan bersama dengan Siwo. Di sana, kepala kuil kegelapan itu pun mengatakan jika kemungkinan Siwo saat ini pasti sedang bingung tentang investasi untuk dirinya. Namun, itu bukanlah hal yang sulit, di mana dirinya akan membantu Siwo sebisa mungkin agar bisa menjadi pemenang di festival. Seperti dukungan materi yang merupakan barang istimewa. Bahkan keberadaannya tak diketahui oleh para siluman lainnya. Tak hanya itu, informasi penting dan fasilitas juga akan diberikan kepada Siwo. Dengan agak serius, Siwo pun mengatakan jika tawaran itu sungguh menggiurkan. Namun investasi itu menandakan jika dirinya harus memberikan imbalan yang lebih besar dari yang dirinya dapatkan saat ini. Dan yang lebih penting lagi, dirinya harus mengetahui imbalan apa yang diinginkan oleh kepala kuil kegelapan setelah dirinya berhasil menjadi Raja Siluman. Sambil menyeringai, kepala kuil kegelapan itu pun mengatakan jika Siwo adalah orang yang cukup peka dan mengatakan sambil tersenyum cerah jika mereka saat ini belum memiliki keinginan apapun yang ingin disampaikan kepadanya. Kemudian kepala kuil kegelapan pun menambahkan jika seperti yang Siwo katakan sebelumnya, tidak ada investasi yang cuma-cuma. Hanya saja untuk sementara ini memang belum ada saja yang kuil kegelapan inginkan. Lalu kepala kuil kegelapan itu pun mengatakan jika bukan hanya Siwo saja yang mendapatkan investasi dari kuilnya. Begitu juga sebaliknya, banyak juga orang yang berinvestasi kepada para kandidat lain selain kuil kegelapan. Hal itu sudah pasti karena Raja Siluman merupakan sosok yang akan menguasai dunia kegelapan selama 666 tahun ke depan. Dan nasib antar golongan siluman pun tergantung dengan hubungannya dengan siapa yang akan menduduki tahta itu. Maka dari itu, mereka yang tak terlalu kuat akan memilih menjadi bawahan yang disayangi oleh sang raja. Karena menjadi seorang raja hanya menjadi sebuah mimpi belaka bagi mereka. Itulah alasan dirinya menyeleksi para kandidat yang memiliki potensi dan menanamkan benih kepada mereka demi masa depan yang cerah untuk dirinya. Dengan agak ragu, Siwo pun merasa tak terlalu terbebani lagi dan bertanya, apakah tak ada siluman-siluman yang tak senang dengan cara yang seperti itu? Seperti perasaan iri atau hal lainnya? Kepala kuil pun membenarkan hal itu sambil mengangguk, lalu menjelaskan jika itu tak akan terjadi masalah yang sulit. Karena biasanya kesenjangan itu bisa selesai dengan sendirinya. Sebagai contoh seperti putra bungsu klan Siesi yang Siwo lawan sebelumnya. Tadinya, kuil kegelapan berencana untuk berinvestasi kepadanya. Karena dia kemungkinan bisa membayar kembali harga yang kuil berikan. Dengan potensi dan kemampuannya sebagai keturunan dari klan binatang dewa. Dan Siwo pun membuktikannya sendiri jika tuan muda itu tak layak menerima investasi dari kuil kegelapan. Dan sebaliknya Siwo lah yang lebih pantas mendapatkan dukungan dari kuil. Jadi untuk mendapatkan dukungan, seorang siluman harus bisa membuktikan kemampuannya. Kemudian jika seorang siluman yang tak layak mendapatkan dukungan itu protes, maka kuil kegelapan akan segera membereskannya. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya festival, mereka yang tak punya kemampuan akan tersingkir dan yang tersisa merupakan siluman yang akan semakin dekat dengan tahta raja. Kemudian dengan ekspresi yang serius, kepala kuil kegelapan pun mengatakan jika Siwo ada di posisi itu, dirinya akan menyampaikan permintaannya kepada Siwo. Lalu setelah Siwo mendengar permintaannya itu, maka keputusan untuk melanjutkan hubungan dengan kuil sepenuhnya ada di tangan Siwo. Dan sebelum hari itu tiba, maka dirinya meminta Siwo menerima semua itu sebagai wujud dari kebaikannya saja. Kemudian kembali ke Siwo yang sudah menerima hadiah yang diberikan oleh kepala kuil melalui Hongryeon.
Siwo merasa luar biasa karena baju itu sangat nyaman dipakai tanpa melepas baju yang dipakai sebelumnya dan ukurannya juga sangat pas. Melihat hal itu, Seolhwa pun mengatakan jika itulah keistimewaan baju yang dibuat sebagai benda pusaka siluman. Dan Siwo tak perlu repot-repot memakainya setiap hari. Karena jika Siwo membutuhkannya, Siwo hanya perlu memanggilnya seperti gulungan ajaib. Lalu menanyakan kepada Hongryeon apa mantra yang dipakai untuk memanggilnya. Hongryeon pun menanggapinya dengan mengangguk, lalu mempraktekkan jika Siwo hanya perlu membentuk segel tangan dan mengatakan pakai saat ingin memakainya, lalu mengatakan lepas saat ingin melepasnya. Setelah itu Siwo pun langsung mempraktekannya. Karena itu merupakan hal pertama yang Siwo alami, dia terus mengulanginya beberapa kali hingga membuat Seolhwa dan Hongryeon tak bisa berkata-kata lagi. Seolhwa pun mengatakan jika saat ini Siwo terlihat seperti anak kecil dengan kelakuannya yang seperti itu. Sedangkan Hongryeon terlihat melirik ke arah Seolhwa dan mengatakan dalam hati jika Seolhwa merupakan siluman rubah yang sering dibicarakan, yang menolak semua tawaran investasi dari banyak kelompok kuat dan juga kuil kegelapan. Alasannya cukup sederhana, yaitu dia hanya tak ingin berhutang pada makhluk-makhluk yang lemah. Akan tetapi Seolhwa menyadari hal itu dan melirik ke arah Hongryeon sembari berkata, jika urusannya sudah selesai di sini, seharusnya dia langsung pergi saja. Namun Siwo meminta agar Seolhwa jangan bersikap seperti itu. Lalu menanyakan kepada Hongryeon apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi kepada dirinya, ataukah ada pesan dari ketua kuil. Hongryeon pun menanggapinya dengan berkata bahwa mereka mengetahui lokasi salah satu dari gerombolan siluman yang semalam gagal diburu. Pak Kepala Kuil menyuruh dirinya untuk memberitahukan lokasi mereka kepada Tuan Siwo, supaya mereka bisa segera diberantas. Dengan ekspresi yang serius, Seolhwa pun menanyakan terlepas dari mereka memberitahukannya kepada Siwo. Dirinya penasaran bagaimana hal itu bisa diketahui oleh pihak kuil kegelapan, dan meminta agar Hongryeon menjawabnya dengan benar. Lalu Hongryeon pun mengatakan jika seharusnya Siwo masih ingat dengan Yosom yang dilawan oleh Siwo sebelumnya. Sebenarnya semalam Yosom melakukan perburuan dan ditugaskan bersama 2 orang siluman lain. Lalu menanyakan apa Yosom yang memberikan informasi itu kepada kuil. Hongryeon pun menanggapi jika situasi itu kurang tepat jika disebut memberikan informasi. Karena semalam 2 siluman yang ditugaskan bersamanya justru kehilangan nyawanya di tangan siluman yang menjadi target perburuan mereka. Dan Yosom berhasil kabur sendirian. Seolhwa pun kaget mendengar jika ada tim yang gagal dalam perburuan dan baru pertama kali mendengar cerita itu. Setelah itu Hongryeon juga mengatakan hal yang sama, karena dirinya baru pagi tadi mendengar kabar itu setelah tengah malam kemarin Yosom mendatangi kuil dengan kondisi terluka dan bergetar merasakan kepanikan yang luar biasa. Setelah beliau sedikit tenang, dia hanya memberikan beberapa kesaksian saja tentang kejadian itu. Dan sampai saat ini dia masih mengurung dirinya di dalam ruangan. Kemungkinan besar dia masih terpukul karena ketakutannya kepada lawan serta perasaan bersalah dan malu dengan kegagalannya dalam melaksanakan tugas itu. Sambil menghela nafasnya, Seolhwa pun mengatakan jika masa depannya pasti akan menjadi suram, karena dia kabur dari pertarungan dengan hinanya. Seluruh klannya pasti akan mendapatkan penghinaan. Setelah itu Siwo mengatakan seharusnya Hongryeon juga harus memberitahukannya kepada Tuan Hakim. Namun tiba-tiba Solmi dalam wujud kakak kecil menanggapi jika Tuan Hakim kemungkinan sudah mengetahui situasinya dan tak akan langsung mengambil tindakan. Siwo pun terkejut mendengar semua itu. Lalu Seolhwa berkata jika perburuan semalam ternyata lebih buruk dari perkiraannya. Dan Siwo pun merasa jika Solmi sedang kesulitan membereskan sisa perburuan semalam. Karena hal itu Seolhwa menyarankan sesuatu kepada Siwo. Dia menyarankan agar Siwo ke sana jika dia merasa khawatir dengan situasi itu. Lagi pula, tanpa izin dari kakek Mangtai dan Solmi pun Siwo sudah bisa mengetahui lokasi siluman itu. Jadi itu tak akan menjadi masalah. Karena jika itu terjadi kepadanya, dirinya pasti akan pergi ke sana. Asalkan Siwo bisa kembali dengan selamat, maka mereka tak akan marah besar kepada Siwo. Daripada Siwo merasa khawatir dengan tak melakukan apapun, karena hanya dengan menangkap satu siluman lebih cepat saja mungkin Siwo bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia.
Kemudian sebelum Seolhwa pergi, dia menyarankan Siwo agar berhati-hati saat bertemu dengan lawannya nanti. Dia harus memperhatikan tipenya baik-baik. Jika tipenya mengandalkan kekuatan fisik seperti Siwo, maka dia pasti ada kesempatan untuk menang. Namun jika lawannya memiliki tipe sihir, maka lebih baik Siwo kabur darinya. Namun semua keputusan ada di tangan Siwo. Bersamaan dengan kata-kata itu, Seolhwa pun berteleportasi meninggalkan mereka berdua. Lalu dengan muka yang serius, Siwo pun meminta agar Hongrion memberitahu semua informasi yang didapatkan dari Yosom. Kemudian berpindah di sebuah hotel, kakak adik Om Nyoji sedang berada di sana. Terlihat Yoshihiro saat ini sedang heboh karena kakaknya akan pergi meninggalkan hotel. Dia menanyakan kakaknya ingin pergi kemana saat ini. Yuzuru pun mengatakan jika dirinya ingin jalan-jalan keluar karena merasa bosan harus mendekam di dalam kamar hotel setelah jauh-jauh datang ke negara ini. Namun Yoshihiro mengatakan jika dirinya tak melarang kakaknya untuk pergi keluar, karena seperti yang diketahui situasi saat ini mereka sedang berada di negara orang lain dan tidak berada di Jepang. Jadi memiliki aturan dan adatnya sendiri-sendiri. Dan lebih baik menunggu orang-orang yang menjemput mereka di bandara untuk bekerja sama mengatasi kasus ini. Sambil menghela nafasnya, Yuzuru pun merasa kesal karena adiknya menganggap dirinya akan berkeliaran tak jelas untuk memburu para siluman di wilayah yang asing baginya. Lalu mengatakan jika adiknya itu tak usah bertindak seperti perwakilan keluarga dan meminta agar tak menceramahinya, serta meminta adiknya untuk memikirkan dirinya sendiri saja. Kemudian Yuzuru pun tetap pergi keluar dan berjanji akan pulang sebelum malam. Jika adiknya mengkhawatirkannya, maka adiknya itu bisa langsung menelponnya saja. Dan dengan menghela nafasnya, Yoshihiro pun sedikit kecewa karena kakaknya itu tak pernah mau mengangkat telepon sejak dahulu. Lalu diperlihatkan saat ini Yuzuru sedang berada di dalam lift. Dirinya tak menyangka jika akan berada di tempat ini untuk waktu yang lumayan lama, dan memutuskan untuk membuat siluman yang diburu olehnya datang sendiri kepada dirinya, dan tak perlu bersusah payah mencari mereka sendirian. Bersamaan dengan hal itu, Yuzuru pun memanggil salah satu shikigaminya, yaitu bocah 7 keberuntungan. Kemudian Yuzuru meminta kepada shikigaminya itu untuk memilihkan peruntungan yang besar. Kira Yuzuru merupakan seorang penyihir shikigami, di mana dia bisa mempekerjakan roh-roh yang memiliki berbagai kemampuan. Salah satu roh yang dipekerjakan olehnya adalah bocah 7 keberuntungan. Roh itu merupakan roh keberuntungan yang memiliki kemampuan dalam menyimpan keberuntungan dan energi dari hari-hari biasa, sehingga lama-kelamaan akan menjadi lebih kuat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Jenis keberuntungan ada 7, yaitu kekayaan, kesehatan, percintaan, bisnis, pendidikan, keluarga, dan juga pertemanan. Penyihir pemiliknya tak bisa memilih keberuntungan apa yang akan didapatkannya, karena bocah 7 keberuntunganlah yang akan memilihkannya sendiri. Kemudian terlihat shikigami dari Yuzuru itu mengambil sebuah gulungan kertas dan memberikannya kepada Yuzuru. Dengan senyum bahagianya, Yuzuru pun membuka gulungan kertas itu. Walaupun sebenarnya dirinya sedikit menyayangkan bahwa dirinya harus menggunakan peruntungan sebesar itu saat ini. Tapi itu tak menjadi masalah karena dirinya bisa menangkap siluman tanpa menimbulkan kekacauan. Kemudian diketahui peruntungan yang muncul pada gulungan itu adalah cinta. Di sana tertulis jika hari ini dirinya akan bertemu dengan jodoh yang ia dambakan selama ini. Meskipun prosesnya agak sedikit rumit, warna keberuntungannya adalah hitam. Membaca hal itu, Yuzuru pun syok dan berteriak tak terima dengan omong kosong itu. Yuzuru pun merasa kesal lalu meremas gulungan itu dan berujar dalam hati jika ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena yang dibutuhkannya saat ini bukanlah peruntungan itu, akan tetapi tiba-tiba ada mobil taksi yang berhenti di dekatnya dan keluarlah Siwo dari taksi itu mengenakan baju yang berwarna hitam. Melihat hal itu, Yuzuru pun langsung menoleh ke arah Siwo, sedangkan Siwo menggerutu sambil memegang handphonenya karena menyesal telah datang menaiki sebuah taksi dan seharusnya dirinya tadi memilih untuk menaiki bus saja. Kemudian berpindah di Taman Sungai Han. Terlihat ada seekor siluman yang bernama Bihyung sedang duduk di sebuah bangku sambil memandangi orang-orang yang sedang berlalu lalang lewat di depannya. Di sana dia didatangi oleh Qian sambil meminum segelas kopi.
Qian berkata jika Bi-hyung terlihat senang saat memandangi para manusia. Padahal dulu dirinya mengira Bi-hyung membenci mereka. Bi-hyung pun menanyakan sejak kapan Qian datang menemuinya. Qian pun menanggapinya dengan mengatakan jika dirinya belum lama datang. Karena takut mengganggu Bi-hyun yang terlihat sedang menikmati hal itu, jadi dirinya memutuskan untuk diam saja. Dan juga merasa takjub melihat pemandangan yang tak biasa ini. Kemudian Bi-hyun pun mengatakan jika membenci dan sekedar hanya melihat-lihat itu dua hal yang sangat berbeda. Karena kebanyakan manusia juga tak menyukai serangga, tapi mereka senang memperhatikan serangga-serangga itu dari kejauhan. Hal itu sama saja dengan yang dirinya lakukan saat ini. Qian pun tak mengerti dengan apa yang Bi-hyun katakan itu. Lalu Bi-hyun menimpali jika hal itu disebabkan Qian saat ini masih kecil. Bahkan belum berulang tahun yang kedua. Karena Qian tipe yang cepat belajar, maka tak akan butuh waktu lama untuk memahami kata-kata darinya tadi. Kemudian Qian melirik dan menghela nafasnya sembari mengatakan jika Bi-hyun memang benar tentang hal-hal yang baru saja disadari setelah melewatkannya. Serta menanyakan apakah 3 orang saudari Bairan benar-benar sudah kehilangan nyawanya. Bi-hyun pun mengatakan entahlah. Yang jelas Bairan dan Rey pasti sudah kehilangan nyawanya karena lawannya lebih kuat dari mereka berdua. Namun Weiran adiknya kemungkinan masih hidup, tapi tetap harus menganggapnya sudah mati. Karena dia sudah tertangkap hidup-hidup dan mereka pasti akan melakukan segala cara untuk membuatnya memberikan informasi tentang rekan yang menyusup lainnya. Meskipun hal itu akan sia-sia. Menanggapi hal itu, Qian pun mengatakan jika dirinya menyesali kejadian kemarin sepanjang malam. Saat menolak tawaran dari Rey, dirinya masih belum terfikirkan apapun. Namun setelah meninggalkan mall sendirian, perlahan dirinya menyadari tentang apa yang sudah dirinya alami bersama dengan 3 bersaudara itu setelah selama setahun bersama dengan mereka. Lalu mengeluarkan ekspresi yang sedang kelaparan, Qian menambahkan jika seharusnya dirinya memakan saja mereka bertiga. Semakin dipikirkan hal itu semakin membuatnya marah. Karena sudah banyak manusia yang dimangsa olehnya namun rasa laparnya belum juga terobati. Bi-hyun pun menanyakan kepada Qian berapa banyak yang sudah dia makan semalaman. Qian pun menanggapinya dengan mengatakan entahlah, karena dirinya tak pernah menghitungnya. Lagi pula gedung tempat berburu itu dirinya sudah tak membutuhkannya lagi. Jadi sisa semua orang yang ada di dalam gedung itu sudah habis dimangsa olehnya. Kemudian memastikan kepada Bi-hyun bahwa tindakannya itu tak akan menjadi masalah buat mereka ke depannya. Sambil tersenyum kecil, Bi-hyun mengatakan jika itu tak akan menjadi sebuah masalah. Karena dirinya sudah mengatakan sebelumnya kepada Qian bahwa dia hanya perlu waspada sampai dengan kemarin saja. Dan setelah malam berlalu, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Dirinya tak akan melarang atau menghentikan hal itu. Karena sejak dulu mereka tak punya hak untuk melakukannya, jadi sekarang lakukan saja sesukanya. Dan sambil melihat handphonenya, Bi-hyun menambahkan karena seluruh penghuni apartemen sudah hilang bersamaan, maka beritanya pasti akan muncul saat jam makan siang. Akan tetapi tiba-tiba Qian ternotis sesuatu dan membuatnya penasaran dengan Bi-hyun yang mengetahui lawan dari 3 bersaudara itu. Menanggapi hal itu, Bi-hyun pun mengatakan jika dirinya berada di sana saat itu. Namun bukan untuk menemui Rey bersaudara atau menemui Qian. Tapi karena kebetulan saja ada yang menarik perhatiannya di dekat situ. Dengan sedikit antusias, Qian pun menanggapi dengan berujar jika kedengarannya hal itu seperti hal yang besar dan hebat. Sambil menyeringai, Bi-hyun pun mengatakan jika setidaknya saat ini belum seperti itu. Lalu berpindah di tengah kota, terlihat Siwoo yang sedang menuju ke suatu tempat dengan diikuti oleh Yuzuru. Dalam hati Yuzuru pun bertanya-tanya siapakah Siwoo sebenarnya. Karena dengan sengaja dia mengeluarkan energi silumannya di dunia manusia. Sekalipun bukan siluman yang melanggar aturan, tetap saja tindakannya sangat konyol dengan keadaan di negara ini yang sedang kacau. Lalu dirinya menduga jika ada 2 kemungkinan yang menyebabkan hal itu. Dia merupakan manusia yang dikendalikan oleh siluman atau siluman yang berpura-pura ceroboh untuk menarik perhatian seseorang.
Padahal sebenarnya Siwo hanyalah siluman yang tak bisa mengendalikan energi silumannya dengan baik. Terlihat Siwo sedang membawa pisau pelacak yang ujungnya sudah patah. Informasi dari Hongryeon, pisau itu merupakan milik Yosom. Pisau itu berfungsi sebagai pelacak, di mana cara menggunakannya sungguh mudah, yaitu dengan mengalirkan energi siluman pada pisau dan menusukkannya kepada lawan. Kepingan pisau itu akan tertancap masuk ke dalam tubuh lawan. Dan yang memiliki bagian gagang pisau itu bisa melacak keberadaan target yang tertancap kepingan pisau lainnya. Siwo pun menerima dan memeriksa pisau yang diberikan oleh Hongryeon, lalu menanyakan kepada Hongryeon adakah batasan jarak pelacakan atau batasan lainnya. Menanggapi hal itu, Hongryeon pun menjelaskan jika batasan maksimal jarak pelacakannya adalah 1000 km. Lalu efek pelacakan itu akan terus berjalan kecuali target berada di luar jangkauan. Dan juga ada syarat untuk melenyapkan pisau itu, dengan cara mencabutnya dengan menggunakan kekuatan siluman yang lebih besar daripada saat menancapkannya. Setelah itu diperlihatkan Siwo pun sedang berjalan di sebuah gang sambil memegang gagang pisau yang saat ini sudah tumbuh lagi kembali ke dalam kondisinya semula. Dalam hati Siwo bergumam jika siluman yang tertancap pisau itu memiliki kemampuan untuk melawan Yosom dan dua siluman lainnya. Siwo pun menduga jika siluman itu sengaja tak melepas potongan pisau itu agar dirinya bisa ditemukan. Kemudian setelah itu diperlihatkan siluman yang sedang dicari oleh Siwo sedang bersembunyi di suatu tempat. Diketahui namanya adalah Tao, Zen, dan Hui Feng. Di sana Zen khawatir dengan luka yang ada di tangan Tao, karena ada pisau yang menancap dan membuat tangannya berdarah. Namun sambil tersenyum senang, Tao mengatakan jika itu tak apa-apa karena tak menimbulkan luka yang sangat besar. Dirinya sengaja melakukan hal itu agar para siluman-siluman lain akan berdatangan. Kemudian Hui Feng menyela dengan mengatakan apa yang sedang Tao pikirkan dengan memanggil para siluman berdatangan ke tempat persembunyian mereka dan menanyakan apa yang akan didapatkan oleh Tao dengan melakukan hal itu. Karena jika pengejaran terus berlanjut, maka mereka pasti tak akan bisa memangsa manusia lagi. Dengan santainya, Tao pun mengatakan jika mulai saat ini dirinya tak akan memangsa para manusia lagi. Sontak ucapan itu membuat Zen dan Hui Feng terkejut. Kemudian Tao menambahkan jika manusia memang enak dan semakin banyak memangsanya, dirinya juga akan merasa semakin kuat. Tapi dirinya merasa jika dirinya tak akan pernah bisa merasa kenyang sebanyak apapun manusia yang dia mangsa. Penyebabnya baru dirinya ketahui setelah bertemu dan menghabisi dua siluman semalam. Tao pun menjelaskan jika 3 orang siluman yang dilawannya semalam adalah siluman-siluman yang sangat kuat. Sebelum kedatangan dirinya ke tempat ini, mustahil dirinya bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Dirinya juga merasa kesal karena ada siluman yang lolos dan kabur. Tapi setelah memangsa mereka berdua, barulah dirinya merasakan rasa kenyang yang benar-benar kenyang. Lalu, dirinya juga mengerti maksud dari ucapan seseorang yang membawa mereka kemari. Dirinya seperti terlahir untuk merasakan sensasi itu. Kemudian sambil mengeluarkan energi silumannya dengan ekspresi yang sangat gembira, hingga membuat rekannya menjadi merinding, Tao pun mengatakan jika dirinya lebih ingin berburu siluman yang bisa mengenyangkannya daripada manusia yang hanya enak rasanya saja. Hui Feng pun menganggap Tao hanya mengatakan omong kosong saja, dan mengatakan jika kesempatan yang mereka dapatkan dengan susah payah ini tak ingin dirinya tinggalkan, hanya karena keberanian yang tak berguna dari Tao. Sambil menyeringai, Tao pun mendatangi Hui Feng lalu mengatakan jika itu hanyalah ambisinya saja. Kemudian mengusulkan untuk mengakhiri hubungan mereka sampai di sini saja. Walaupun hal itu sangat disayangkan, namun itu bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mereka. Akan tetapi Hui Feng dengan perasaan takut salah paham dengan apa yang akan dilakukan oleh Tao saat ini. Karena Tao tak ingin memangsa manusia lagi, dirinya menyangka jika Tao ingin memangsa dirinya juga. Tapi ternyata dugaannya salah. Sambil tersenyum cerah, Tao mengajak Hui Feng bersalaman dan meminta agar Zen hidup dengan baik. Lalu berterima kasih karena dirinya bisa belajar banyak dari mereka berdua walaupun waktu kebersamaannya hanya singkat.
Kemudian menambahkan jika bukan gara-gara mereka berdua, saat ini pasti dirinya sudah kehilangan nyawanya. Dan sebenarnya dirinya juga berharap masih ingin terus bersama mereka. Namun lebih baik mereka menjauhi dirinya untuk keselamatan mereka juga. Wei Feng pun menanggapinya dengan kesal lalu mengajak Zen untuk segera meninggalkan tempat ini bersamanya. Namun di luar dugaan, Zen mengatakan jika dirinya ingin bersama dengan Tao. Karena berkat Tao yang bertarung menggantikan mereka berdua saat ini masih hidup. Dirinya hanya ingin menjadi lebih kuat lagi seperti Tao. Karena itu dirinya ingin bertarung dan tak menginginkan manusia. Mendengar hal itu, Wei Feng pun marah-marah kepada Zen dan mengatakan jika darah keturunan mereka dengan Tao memang sangat berbeda. Namun Tao menyela dengan mengatakan jika dia memutuskan untuk mengikuti dirinya, maka resiko kehilangan nyawa akan lebih tinggi. Tapi dengan ekspresi yang yakin serta percaya diri, dirinya berjanji kepada orang yang akan menemaninya, yaitu jika dia harus kehilangan nyawa, maka dirinya memastikan akan kehilangan nyawanya lebih dulu daripada orang yang mengikutinya. Zen pun senang mendengar hal itu. Namun berbeda dengan respon dari Wei Feng. Dia merasa kesal lalu membalikkan badannya serta menyuruh mereka untuk melakukan sesuka hatinya. Kemudian mengatakan jika Zen dan Tao sudah tak ingin memangsa manusia, maka dirinya yang akan memangsa semua manusia yang ada di lantai 1. Tao pun mempersilahkan hal itu sembari berpesan agar menghabiskannya sebelum malam tiba. Akan tetapi tiba-tiba dirinya ternotis jika ada siluman yang datang mendekat ke tempat persembunyian mereka. Melihat ekspresi dari Tao, Zen pun menanyakan apa yang sedang terjadi kepadanya karena tiba-tiba mengeluarkan ekspresi yang terkejut seperti itu. Tao pun mengatakan jika dirinya tak apa-apa, hanya sedikit terkejut saja dengan kedatangan siluman dari wilayah ini sebelum malam tiba. Dan dengan ekspresi yang senang sekaligus bersemangat, Tao menambahkan dengan berkata kepada Zen agar mereka segera bersiap-siap untuk menyambut tamu yang akan segera datang. Diketahui bahwa seperti semua roh kegelapan lainnya, Zen merupakan siluman yang berasal dari zaman dahulu kala dan melewati beberapa generasi. Dia juga disebut dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan zaman dan wilayah saat dia muncul. Namun hal yang tak pernah berubah terlepas dari apapun zamannya adalah hasrat bertarung yang tak ada habisnya. Dan ketika dia marah besar, semua golongan sepakat menyebutnya Jiu, atau kekerasan yang melanda dunia. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.